Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita keimanan di tengah banyaknya kekafiran, yang telah menjadikan kita di atas jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam harian kita, di tengah banyaknya merajalela dari jalan-jalan syahwat dan hawa nafsu. Alhamdulillah, kita memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah melindungi kita dari segala hal yang menjauhkan kita dari keimanan dan menetapkan jiwa-jiwa kita di atas ketaatan kepadanya. Dan di pertemuan kali ini, sebagaimana di pertemuan sebelumnya, di kebiasaan kita di setiap malam Jumat, kita mengkaji dari kitab Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dari kitabnya Ad-Da'u wad-Dawa, yaitu tentang penyakit dan obatnya. Tentunya kitab ini sangat cocok dalam kehidupan kita di hari ini, karena kitab tersebut itu lebih mengerucut, terlebih khusus dari penyakit syahwat, terlebih khusus dari penyakit masalah kejiwaan hati, yang dimana di hari ini kita sama ketahui, dengan adanya media sosial yang begitu mudah untuk kita update, dengan adanya gadget yang berita cepat bisa kita dapatkan, bahkan bukan hanya berita dalam negeri, bahkan di luar negeri, sehingga perlu hati yang bersih, perlu jiwa yang tentram, perlu keimanan yang lebih untuk kita bisa menghadapinya. Karena di dalam gadget bukan hanya ada kebaikan, tapi di dalamnya bahkan ada bumerang bagi kaum muslimin yang dilakukan oleh orang-orang kufar untuk merusak kaum muslimin. Karena itu Allah kabarkan, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Karena orang-orang Yahudi dan Nasrani itu senantiasa ingin meredupkan cahaya Allah, cahaya keimanan, cahaya salat, cahaya sedekah, cahaya kebaikan dengan mulut-mulut mereka. Dengan dia berdakwah di media sosial, memalingkan manusia dari kebaikan menuju kepada keburukan, sehingga banyak pelajaran-pelajaran sesat, banyak pelajaran-pelajaran yang hari ini banyak orang tua menangis. Kita melihat bagaimana orang tua berat mengarahkan anaknya untuk sholat. Kenapa? Karena anaknya sudah terikat hatinya dengan gadget, dengan bermain game, dengan menonton. Apalagi kalau tontonannya kita tidak tahu apa yang dia tonton, karena sudah terikat jiwanya. Maka penting untuk seorang hamba, terlebih khusus pertama seorang ayah dan ibu, untuk kuat imannya, kuat jiwanya, supaya dia bisa ajarkan kepada anak-anak dan cucunya. Karena kedua orang tua al-madrasatil ula lil abna wal banat. Karena orang tua adalah tempat pelajaran paling utama. Sekolah itu hanya bantuan, pesantren hanya bantuan, tempat-tempat belajar hanya penopang. Tapi yang paling utama adalah orang tua, peran orang tua dalam mendidik anak. Harus orang tua mengarahkan jiwa anak kepada hal yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat seorang anak. Tapi bagaimana bisa orang tua mengarahkan, sedangkan orang tua tidak tahu arah, mau di mana diarahkan anak itu? Karena banyak orang menginginkan kebaikan, tapi dia tidak tahu jalan kebaikan. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu,
Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min muridin lil khairi lam yablughu wa kam min talibin lis sa'adati lam yuhaqqiquha. Berapa banyak orang-orang menginginkan kebaikan, tapi kebaikan dia tidak dapatkan. Dan berapa banyak orang-orang yang ingin di atas kebahagiaan, tapi kebahagiaan tidak masuk ke dalam dadanya dia untuk rasakan. Kenapa? Karena dia tidak menempuh jalannya. Sehingga banyak orang tua yang stres, sehingga banyak jiwa yang terikat dengan hawa nafsu dan terikat dengan hal-hal yang diperbudak oleh dunia. Maka sekali lagi, kitab ini sangat bermanfaat. Terlebih khusus alhamdulillah kita berada di bab-bab terakhir, yang mungkin saja di malam ini adalah pertemuan terakhir sehingga kita menghatamkan kitab kita. Sebagaimana di pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari 4 jalan syaitan untuk menyesatkan manusia. Yang pertama al-lahazat, adanya peluang-peluang. Maka dari itu penting seorang orang tua memperhatikan anaknya dalam waktu luangnya untuk memberikan kegiatan yang bermanfaat. Karena kalau anak tidak diberikan pekerjaan, tugas-tugas yang bermanfaat, maka pasti anak akan terseret dengan hal-hal yang sia-sia. Bahkan tidak sedikit anak terhabiskan waktunya dengan hal yang berbau dosa. Kenapa? Karena orang tua tidak memiliki peran memberikan manajemen waktu yang baik untuk anak. Maka jangan heran kalau ada orang tua nanti di kemudian dia di masa tua baru dia menangis melihat anaknya, kenapa saya tidak beginikan anakku. Nanti dia tua, anaknya tidak mau berbakti kepadanya, anaknya sudah durhaka, barulah dia menyesal selama ini yang dia berikan kepada anaknya perhatian hanya perhatian makan dan minumnya saja, hanya perhatian tempat rumah yang bagus dan pakaian saja. Tidak memperhatikan bagaimana sholatnya anak ini, bagaimana akidahnya anak ini, bagaimana akhlaknya anak ini, bagaimana kesantunannya, ketaatannya kepada Allah dan orang tuanya. Karena dia tidak perhatikan, sehingga di masa tuanya anaknya bukan membantunya, bahkan menjadi beban baginya. Kemudian juga begitu al-khutarat, dari jiwa-jiwa harus kita perhatikan anak, bagaimana kejiwaannya, psikologisnya. Begitu juga al-lafazat, ucapan-ucapannya itu anak. Kalau dulu orang tua kita sangat sulit dari anak-anak di tahun 80-an, 90-an, kita lihat orang tua itu berbicara kotor, sangat berat di lisan mereka. Tapi di hari ini, jangankan anak SMP, anak SMA, anak SD itu sudah tahu bicara kotor. Bahkan bukan hanya bicara kotor seumurannya, orang yang lebih tua pun terkadang mudah lisannya untuk dia berbicara kotor di hadapannya. Itu kenapa? Karena kurangnya perhatian seorang orang tua, terlebih khusus ibu. Karena ibu yang lebih banyak di rumah, karena tidak adanya ilmu, tidak adanya kejiwaan pada orang tua, sehingga lahirlah seperti apa yang kita lihat. Begitu juga al-khutuwat, langkah-langkah. Banyak anak-anak yang sekarang langkah-langkahnya kita lihat bukan langkah-langkah yang membangun dirinya, bukan langkah-langkah yang dia jalani yang mengembangkan jiwanya. Bahkan dia melangkah kepada kebinasaan, dia melangkah kepada kesia-siaan. Na'udzubillah, tidak sedikit yang melangkah kepada hal yang merugikan bukan hanya dirinya, tapi merugikan juga orang lain. Tentunya ini semuanya terjadi karena munculnya kerinduan di dalam hati seseorang kepada kemaksiatan. Maka caranya, obatnya, kata penulis, ilaju da'ul ishqi min tariqain. Maka caranya, kalau anak sudah ada kerinduan di dalam hatinya terhadap maksiat, terhadap terlalu rindu dengan game, sehingga dia tidak bisa berpisah dengan HP-nya. Maka kalau ada seperti begini, maka obatnya ada 2. At-tariqul mani min husulihi, yaitu cegah. Untuk mendapatkannya, seorang tua harus berani untuk mengambil handphonenya itu anak,
cegah untuk dia tidak lakukan, berikan hal yang positif. Yang kedua, dia berikan kegiatan yang positif. Jadi caranya dia menahan dan kemudian dia arahkan kepada hal yang lebih baik. Kemudian di pertemuan kali ini juga penulis mengingatkan kepada kita hendaknya timbul kerinduan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi anak harus difokuskan cintanya kepada Allah, Rasulnya, itu harus yang lebih utama. Karena kalau itu yang lahir, maka niscaya anak itu akan baik kepada dirinya, kepada keluarganya dan orang sekitarnya. Kalau anak tahu hak-hak Allah, maka pasti dan pasti hak orang tua dia lebih ketahui. Karena seseorang ditakutkan kalau dia tidak tahu hak Allah, apalagi kalau senantiasa di atas kemaksiatan. Kata para ulama, man asya ala syai' mata alaih. Siapa yang hidup di atas sesuatu, dosa, maka pasti dia akan mati di atasnya. Inilah yang diingatkan oleh penulis. Inti pelajaran yang bisa kita petik bahwasanya 4 kaedah yang telah diingatkan oleh penulis di 2 pekan yang lalu hendaknya kita perhatikan, dan semuanya asalnya adanya kerinduan di dalam jiwa seseorang, di dalam hati seseorang, dan cara mengobatinya ada 2. Hendaknya kita menahan anak tersebut atau jiwa kita sendiri kepada hal yang memudaratkan kita. Yang kedua, sibukkan jiwa ini kepada hal yang bermanfaat walaupun dia condong kepada hal yang memudaratkan. Dan kemudian diingatkan pula oleh penulis bahwasanya hendaknya kita senantiasa dekatkan diri kita kalau mau disibukkan kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada hal yang bermanfaat, kepada negeri akhirat, agar seseorang lebih terpaut hatinya ke sana, sehingga ketersibukan dengan hal yang lain itu jauh. Ini yang bisa kita berikan. Semoga memberikan manfaat. Jikalau ada kebaikan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau ada kekurangan, itu datangnya dari kami. Dan ini sekaligus khataman dari kitab kita, kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Dan alhamdulillah semua rekamannya, lebih dari sekitar 70 pertemuan, itu seluruhnya ada di channel YouTube kita. Bisa dibuka di Safari Dakwah, yaitu channel kitab sendiri. Yang Safari Dakwah artinya Safaruddin. Alhamdulillah kita sendiri, kami yang membuat, ada admin yang membuat semua ceramah kita masuk ke dalam sana. Selama bertahun-tahun kita di sini, sekitar 3-5 tahun, semuanya ceramahnya ada masuk ke sana, termasuk kajian kitab kita ini. Dan insyaallah ta'ala kita akan kajikan dalam kesempatan lain tentang bagaimana langkah-langkah menjadikan diri kita, anak-anak kita mencintai Allah dan Rasulnya. Sama penulisnya, yaitu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yaitu At-Tariqu lil Hijratain. Bagaimana jalan untuk berhijrah, memalingkan jiwa, memanjangkan jiwa, melarikan jiwa, memindahkan jiwa kepada Allah dan Rasulnya, bukan kepada dunia dan hawa nafsu. Insyaallah ta'ala, semoga pertemuan ini memberikan keberkahan pada kehidupan kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.